Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema Raja yang datang dengan cara yang tak terduga. Bacaan terambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama dengan gereja-gereja yang mengikuti kalender gerejawi memperingati minggu yang disebut Minggu Palma, sebuah momen penuh sorak-sorai, penuh kegembiraan. Kita membaca bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut oleh orang banyak yang menghamparkan pakaian mereka, menghamparkan di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus, dan melambai-lambaikan daun palma sambil berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun di balik kegembiraan itu ada pesan yang sangat dalam, bahkan mengejutkan. Peristiwa ini bukan sekedar penyambutan meriah, tetapi juga menunjukkan kepada kita cara kerja kerajaan Allah yang berbeda dari yang kita bayangkan. Hari ini kita akan merenungkan 4 bagian penting dari perikop bacaan kita. Bagian pertama, paradoks kerajaan Allah, raja yang lemah lembut. Yesus memang masuk sebagai raja ke Yerusalem, tetapi caranya sungguh tak terduga. Ia tidak menunggang kuda perang seperti para penakluk pada zaman itu. Ia tidak dikawal pasukan atau memakai jubah kebesaran. Sebaliknya, ia datang dengan lemah lembut, menunggang seekor keledai, hewan yang sering dipakai oleh petani atau orang biasa. Matius mengutip nubuat Sakaria pasal 9 ayat 9 yang mengatakan, lihat, rajamu datang kepadamu, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Inilah gambaran raja dalam kerajaan Allah, bukan seorang yang menunjukkan kuasa melalui paksaan, melainkan melalui kerendahan hati dan kasih. Yesus tidak menunjukkan keagungan dengan kekuatan duniawi, tetapi dengan kelembutan dan kesediaan untuk melayani. Pertanyaan renungan untuk kita hari ini, apakah kita juga sedang membangun hidup dengan semangat seperti Yesus dalam kerendahan hati dan dalam pelayanan? Ataukah kita masih mengukur nilai diri kita berdasarkan prestis, berdasarkan kekuasaan, atau pengakuan dari orang lain? Bagian kedua, kita masuki mesianisme yang berbeda. Bukan raja politik, tetapi raja damai. Banyak orang Yahudi saat itu sangat merindukan pembebas. Mereka ingin seorang Mesias yang akan mengusir penjajah Romawi dan mengembalikan kemuliaan Israel. Mereka membayangkan Yesus akan memimpin revolusi besar. Maka ketika mereka berseru, Hosana, itu bukan hanya seruan pujian rohani, tetapi juga harapan politik. Namun Yesus datang bukan untuk memenuhi impian-impian manusia tentang kekuasaan. Ia datang sebagai raja damai, bukan sebagai pemimpin militer. Ia tidak mendirikan kerajaan duniawi, melainkan mendirikan kerajaan Allah yang bekerja di hati manusia, membawa pengampunan, membawa pemulihan relasi dengan Allah. Dan inilah tantangan bagi kita. Apakah kita mengikuti Yesus karena kita ingin Dia mengabulkan semua keinginan-keinginan kita? Atau kita mengikutinya karena kita percaya bahwa jalannya, meskipun kadang tak sesuai harapan kita, adalah yang terbaik? Pertanyaan untuk renungan, apakah saya bersedia menerima Yesus sebagaimana Dia adalah,
bukan sebagaimana saya ingin dia menjadi. Kita masuki bagian ketiga, antisipasi penderitaan. Dari sorak-sorai menuju salib. Minggu Palma tampak meriah dan penuh kemenangan, tetapi kita tahu bahwa hanya beberapa hari setelah itu Yesus akan berjalan ke Golgota, memikul salib dan disalibkan. Yesus tahu bahwa jalan yang ia tempuh menuju Yerusalem bukan jalan kejayaan dunia, melainkan jalan penderitaan. Namun ia tidak menghindar. Ia justru memilih jalan salib karena kasihnya yang besar kepada kita. Disinilah kita melihat bahwa kerajaan Allah hadir melalui pengorbanan, bukan dengan menghindari penderitaan, tetapi dengan menanggungnya demi keselamatan orang lain. Yesus menunjukkan bahwa penderitaan bukan akhir, tetapi jalan menuju kemenangan sejati. Pertanyaan bagi kita sekalian untuk kita renungkan adalah, apakah saya bersedia setia kepada Tuhan saat hidup terasa sulit? Saat saya harus mengorbankan kenyamanan demi kebenaran dan kasih? Atau saya hanya ingin ikut Yesus selama hidup saya lancar dan berkat-berkat terasa? Pertanyaan serius untuk direnungkan. Kita masuk pada bagian keempat. Pengakuan manusia yang berubah. Dari Hosana menjadi salibkan dia. Ironisnya, orang banyak yang pada hari Minggu berseru Hosana, 5 hari kemudian bisa jadi berseru yang lain, salibkan dia. Itulah realitas hati manusia, mudah berubah. Hari ini bisa memuji, besok bisa mengkhianati. Yesus tidak terjebak dalam euforia pujian sesaat. Ia tidak terpengaruh oleh popularitas. Ia tetap berjalan setia dalam kehendak Bapa. Meskipun tahu bahwa banyak yang akan meninggalkannya, kita pun perlu bertanya pada diri sendiri, apakah iman kita hanya muncul saat suasana hati sedang baik? Saat Tuhan bekerja sesuai harapan kita? Atau kita tetap setia walaupun Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita pahami? Pertanyaannya untuk kita renungkan adalah, apakah saya pengikut Kristus yang konsisten atau pengikut yang hanya setia saat semuanya berjalan baik? Hari ini Yesus datang ke Yerusalem. Dan Ia juga datang ke kehidupan Anda dan saya. Bukan sebagai raja dunia yang penuh kemegahan, tetapi sebagai raja yang lemah lembut, penuh damai dan rela berkorban. Pertanyaannya bukan hanya apakah kita menyambut Dia, tetapi pertanyaannya juga dengan cara apa kita menyambut Dia. Apakah hanya dengan lagu, apakah hanya dengan ibadah seminggu sekali, atau dengan hidup yang dibentuk oleh kasih, dibentuk oleh kesetiaan, dan dibentuk oleh pengorbanan, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita membuka hati kita. Sambutlah Sang Raja, bukan hanya dengan daun palma, tetapi dengan hidup yang tunduk dan setia. Sebab hanya dengan berjalan bersama Dia, bahkan dalam penderitaan sekalipun, kita akan menemukan hidup yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengutusan Yesus Kristus ke dunia ini. Dari seluruh hidupnya kami menerima keselamatan dan belajar banyak daripadanya. Kami mau berjalan dengan Yesus, Sang Raja yang rendah hati dan rela berkorban. Allah Bapa yang Maha Kuasa, hamba-Mu mau berdoa juga untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan.
Bapa yang baik, kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa permohonan yang kami panjatkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.